Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis regresi yang terdiri dari Nuzul Rahmah, Ulfa Alina Ahdia, Laili Hikmatul Aulia, Muhammad Nur Ramdhani, dan Muhammad Faizal Amri. Analisis regresi linear merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Dari analisis regresi dapat memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, analisis regresi linear sederhana, yaitu analisis regresi yang menggunakan satu variabel independen. Model regresi linear sederhana diberikan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1x plus epsilon. Analisis regresi linear berganda, yaitu analisis regresi dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen. Model regresi linear berganda seperti di bawah ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus titik-titik plus epsilon, dengan Y yaitu variabel dependen, beta 0 konstanta, beta 1, beta 2, sampai beta n koefisien regresi variabel independen, x1, x2, xn variabel independen, epsilon yaitu galat atau error atau residual. Sebelum masuk ke analisis regresi, maka terlebih dahulu menguji salah satu asumsi yang harus terpenuhi, yaitu normalitas dan linearitas. 1. Normalitas atau variabel Y. Cara menguji normalitas dengan SPSS yaitu Click Analyze, Descriptive Statistic, Explore, masukkan variabel Y ke kotak dependent list, plot, pada normalitas di tes. Oke. Dari output SPSS, pengujian normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Sapir-Whorf. Bila p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, yang berarti data Y berdistribusi normal. 2. Linearitas. Setelah dipastikan data Y normal, maka membuat grafik apakah dugaan model regresinya linear atau tidak, yaitu dengan melihat grafik scatter plot. Bila titik-titik pada data grafik mengikuti garis lurus, maka tepat menggunakan regresi linear. Langkah-langkah dalam SPSS. Yang pertama, Click Analyze Regression Linear, pindahkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X ke kotak independen. Klik Plot, pindahkan variabel Z-resid pada kotak Y dan Z-pred pada kotak X. Tandai pada kotak histogram dan normality per probability plot. Continue. Klik statistik, pilih regression coefficient, tandai pada estimate, descriptive, dan model fit. Pilih residual, tandai pada case-wise diagnosis, Durbin-Watson, all case, continue, oke. Selanjutnya, 3. Kenormalan error random. Asumsi yang kedua dalam regresi linear yaitu error random harus normal, yaitu dengan melihat nilai mean dan standar deviasi standar residual pada output tablet residual statistik. Bila mean mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1, maka berdistribusi normal. Yang keempat, tidak adanya multikolinearitas, di mana asumsi yang ketiga harus tidak ada multikolonialitas. Dengan kata lain, antar variabel independen harus tidak saling berkorelasi agar koefisien regresi linear dapat diestimasi dengan tepat. Asumsi ini dapat ditentukan dengan melihat koefisien determinasi pada tabel model summary. Jika nilai koefisien determinasi lebih dari 50%, maka asumsi tidak ada multikolinearitas. Selain itu, dapat pula dengan mencetak nilai variance inflation factor atau VIF dengan rumus sebagai berikut.
VIF sama dengan 1/1 min R kuadrat per K. Bila nilai VIF antar variabel independen kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang kelima ada homoskedastisitas atau varian homogen atau sama. Asumsi ini menjelaskan bahwa varian atau sebaran semua variabel independen harus homogen atau sama. Pengecekan asumsi ini yaitu dengan melihat grafik scatter plot. Jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Yang keenam, tidak adanya autokorelasi, di mana asumsi ini menjelaskan agar tidak ada korelasi antar residual pengganggu. Autokorelasi biasanya terjadi pada data time series, yaitu adanya korelasi antara residual pengganggu periode T dengan periode T-1 atau sebelumnya. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson pada tabel model summary. Bila nilai Durbin-Watson mendekati 2 atau di sekitaran 2, maka asumsi ini terpenuhi. Setelah dilakukan pengujian asumsi-asumsi regresi linear, selanjutnya menentukan dugaan model regresi linear dengan nilai beta 0, beta 1, dan beta. Selanjutnya diperoleh dari tabel koefisien. Dugaan model yang didapat akan diuji dengan pengujian model dan parameter sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian model uji F, yang kedua ada pengujian parameter uji T. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai materi regresi linear. Selanjutnya berikut contoh soalnya. Adakah pengaruh biaya produksi terhadap penjualan pada perusahaan jual beli motor dengan alfa 5%? Dengan data sebagai berikut. Menjelaskan tentang pengerjaan manual pada persamaan regresi. Diketahui data adalah sebagai berikut, seperti pada contoh yang sudah tertuliskan. Kemudian kita cari X kuadrat, kemudian Y kuadrat, dan XY, dan diketahui sigma X sama dengan 149,6, sigma Y sama dengan 642,1, sigma X kuadrat sama dengan 2284,08, sigma Y kuadrat sama dengan 41.387,35, dan sigma XY sama dengan 9.681,78. Nah, sekarang kita mencari konstanta atau beta 0 dengan N10, karena pada jumlah data sama dengan 10 dengan rumus sigma Y kali sigma X kuadrat min sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya, dihasilkan 1.466.607,768 kurangi 1.448.394,288 per 22.840,8 kurangi 22.380,16 dan dihasilkan 18.213,48 per 460,64 dengan dihasilkan beta 0 atau konstanta sama dengan 39,54. Nah, kemudian mencari koefisien regresi. Pada koefisien regresi atau beta 1 menggunakan rumus N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Kemudian dicari
masukkan nilainya dengan N sama dengan 10, kemudian didapatkan 96.817,8 kurangi 96.058,16 per 22.840,08 dikurangi 22.360,16. Kemudian dihasilkan 759,64 per 460,64. Kemudian dihasilkan koefisien regresi atau beta satunya sama dengan 1,65. Kemudian kita substitusikan antara beta 0 dan beta 1 ke dalam persamaan regresinya, yaitu dengan Y sama dengan beta 0 plus beta 1X sama dengan 39,54 plus 1,65X. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Kemudian kita mencari T hitung dengan diketahui beta 1 atau koefisien regresi adalah 1,65 dan epsilon atau standar error adalah 0,31. Epsilon ini didapat dari pengujian SPSS. Langsung saja T hitung sama dengan beta 1 per epsilon sama dengan 1,65 per 0,31 sama dengan 5,32. Jadi hasil T hitung dari data berikut adalah Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial menggunakan analisis regresi menggunakan software SPSS. Di sini soalnya, apakah ada pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor? Di sini kita langsung masuk ke variable view, langsung saja di kolom name kita tuliskan biaya dan volume seperti ini. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 1 karena di sini desimalnya 1. Kemudian di labelnya kita perjelas, yang itu pertama biaya promosi dan yang kedua volume penjualan. Jika sudah seperti ini kita bisa masuk ke data view. Nah, kemudian data-data yang ada pada soal itu kita masukkan. Yang pertama pada biaya promosi dimasukkan, kemudian pada volume penjualan dimasukkan. Hingga seperti ini. Kemudian untuk menganalisis regresi linear ini kita perlu menganalisis apakah variabel pada terikat ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita cek terlebih dahulu. Caranya klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian seperti ini. Volume penjualannya itu kan termasuk variabel terikat, maka kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik plot. Kemudian centang normality plot with test. Oke, kemudian klik OK. Nah, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita analisis asumsi-asumsi lainnya dengan cara klik analyze, regresi, kemudian ke linear, kemudian masukkan biaya promosi kepada independen, karena ini biaya promosi termasuk variabel bebas. Kemudian volume penjual kepada dependen karena termasuk variabel terikat. Kemudian ke plot, masukkan Z receipt terhadap Y, kemudian Z spread terhadap X. Kemudian kita centang histogram dan normal probability plot. Continue. Kemudian di statistiknya kita centang deskriptif, kemudian di residual kita centang Darwin-Whitson dan case-wise diagnosis. Kemudian kita centang lagi all case. Oke. Klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini.
Nah, kemudian dari semua histogram, terus tabel-tabel, dan seperti ini akan dianalisis selanjutnya oleh teman saya. Iya, setelah tadi dilakukannya tutorial, dapat dihasilkan output untuk mengetahui adanya pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Sebelum kita masuk ke analisis regresi, maka terlebih dahulu untuk menguji asumsi-asumsi yang pertama, normalitas data. Karena pada Kolmogorov-Smirnov p-value itu 0,200 dan lebih besar dari alfa, dengan alfa 0,05, maka data Y berdistribusi normal atau H0 diterima. Yang kedua, linearitas. Karena titik-titik pada scatter plot mengikuti garis, maka dapat dikatakan regresi linear. Terus yang ketiga, kenormalan random. Pada output tabel residual statistik, mean mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1, maka error random berdistribusi normal. Yang keempat, tidak adanya multikolinearitas. Pada tabel model summary, nilai koefisien determinasi lebih dari 50%, yaitu 0,771, maka tidak ada multikolinearitas. Yang kelima, pengujian homoskedastisitas. Pada grafik scatter plot, titik-titik data menyebar atau tidak membentuk pola di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka asumsi itu homoskedastisitas. Dengan kata lain, varian atau sebaran semua variabel independen homogen atau sama. Yang keenam, tidak adanya autokorelasi. Pada nilai Durbin-Watson, pada tabel model summary mendekati 2, maka tidak ada korelasi antara residual pengganggu atau autokorelasi. Setelah menguji asumsi-asumsi regresi linear, selanjutnya menentukan dugaan model regresi linear. Dugaan model yang didapat akan diuji dengan pengujian model dan parameter. Yang pertama, kita lakukan pengujian model. Pada pengujian model atau UJF, kita tentukan dulu hipotesisnya. Misalnya, H0 tidak ada pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Dan H1 ada pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Kemudian statistik ujinya dengan UJF atau menggunakan p-value pada output SPSS tabel ANOVA. Dan kriteria ujinya tolak H0 jika F0 lebih besar dari F tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Dari syarat yang tadi, dapat disimpulkan bahwa pada tabel ANOVA, p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka ada pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Selanjutnya, itu ada pengujian parameter atau uji T. Pada pengujian parameter atau uji T, sama halnya seperti pengujian model tadi, kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Misalnya H0, B1 tidak ada pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor, dan H1, B1 ada pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Kemudian statistik ujinya dengan uji T atau menggunakan p-value pada output SPSS tabel ANOVA. Dan kriteria ujinya tolak H0 jika T0 lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Dari syarat yang tadi, dapat disimpulkan bahwa pada tabel ANOVA, p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka ada pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Oke, ini yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, setelah melakukan pengujian model dan pengujian parameter, dapat diketahui bahwa biaya promosi dapat mempengaruhi volume penjualan pada perusahaan jual beli motor.